Coba deh kita bayangin satu tempat di mana nggak ada lagi rasa sakit, nggak ada kesedihan, dan nggak ada penuaan. Nah, kali ini kita bakal coba mengupas gambaran surga atau yang biasa disebut jannah dalam tradisi Islam. Sebuah tempat yang dijanjikan penuh dengan kenikmatan abadi. Oke, mari kita mulai dari janji utamanya. Ini dia. Bayangin sebuah kehidupan di mana kita sehat selamanya, mudah selamanya, dan merasakan nikmat selamanya. Ini bukan cuma soal tempat ya, tapi ini adalah sebuah keadaan eksistensi yang benar-benar baru, yang bebas dari semua penderitaan yang kita kenal di dunia. Jadi, seperti apa sih pemandangan di rumah abadi ini? Yuk kita coba bayangkan bareng-bareng lingkungan fisiknya, mulai dari lanskapnya yang katanya luar biasa indah. Katanya, nih, di jantung pemandangan surga, ada sebuah sungai yang sangat istimewa. Namanya Al-Kautsar, yang disebut sebagai hadiah khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi, apa sih yang bikin sungai ini begitu unik? Wah, deskripsinya benar-benar memanjakan indera kita. Airnya itu dikatakan lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Bahkan makhluk di sekitarnya pun luar biasa. Ada burung-burung raksasa dengan leher panjang seperti unta. Ini jelas bukan sungai biasa. Bisa kebayangkan gimana takjubnya para sahabat waktu mendengar cerita ini? Salah satunya, Sayyidina Umar, langsung nyeletuk. Wah, burung-burung itu pasti nikmat banget hidupnya. Reaksi yang sangat wajar kan? Tapi jawaban Nabi Muhammad justru membawa kita ke perspektif yang lebih dalam. Beliau bilang yang memakannya berada dalam kenikmatan yang jauh lebih besar. Nah, ini dia poinnya. Keindahan sejati itu ternyata bukan pada pemandangannya, tapi pada kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghuninya. Dan kesempurnaan ini nggak berhenti di sungai aja. Tanahnya sendiri digambarkan bersih dan wangi. Airnya segar, terus sungainya tuh mengalir gitu aja, tanpa perlu parit atau saluran. Benar-benar sebuah gambaran alam yang super harmonis dan sempurna. Dan kalau itu semua dirasa belum cukup, bayangin ini. Setiap batang pohon di surga itu terbuat dari emas murni. Ini udah bukan lagi sekedar soal keindahan alam, tapi soal kemegahan yang melampaui imajinasi kita di dunia ini. Oke, setelah kita lihat pemandangannya yang luar biasa, sekarang mari kita beralih ke penghuninya. Siapa aja mereka, dan ganjaran seperti apa sih yang mereka dapatkan? Nah, ada satu perbandingan yang menarik banget di sini. Dikatakan bahwa orang-orang beriman yang di dunia hidupnya miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada yang kaya. Loh, kok bisa? Karena hisab mereka atau proses pertanggungjawaban atas kekayaan itu jauh lebih simpel dan cepat. Skala ganjarannya, wow, ini beneran sulit dibayangkan. Coba deh pikirin, seluruh kenikmatan yang pernah ada di dunia ini, dari zaman dulu sampai sekarang, dikali 10. Dan itu baru ganjaran untuk orang dengan tingkatan paling rendah di surga. Dan kalau kita lihat detailnya, bahkan penghuni tingkat rendah pun digambarkan punya 1.000 pelayan dan 72 pasangan. Angka-angka ini mungkin bukan untuk dipahami secara harfiah ya, tapi lebih untuk menggambarkan skala kemewahan dan kebahagiaan yang nggak ada batasnya. Saking luasnya kerajaan pribadi mereka, katanya butuh waktu 1.000 tahun cuma buat melihat-lihat semua berkah yang mereka punya. Ini seolah-olah mau bilang kebahagiaan di sana itu nggak akan pernah ada habisnya dan nggak akan pernah bikin bosen. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang gimana caranya kita bisa dapat tempat di sana ya? Tradisi Islam dengan jelas bilang kalau rumah abadi ini bukan sesuatu yang dikasih gitu aja, tapi harus kita bangun sendiri lewat perbuatan kita di dunia ini. Ada sebuah konsep yang indah banget di sini. Nabi Ibrahim menjelaskan kalau ucapan-ucapan zikir yang sederhana, seperti subhanallah, alhamdulillah, itu ibarat tanamannya surga. Jadi setiap kali kita mengucapkannya, kita itu seolah-olah lagi menanam satu pohon di taman surga kita sendiri. Konsep membangun ini terus berlanjut. Ada 4 amalan sederhana, berkata baik, memberi makan orang lain, rajin berpuasa, dan sholat malam. 4 hal ini katanya bisa membangun kamar-kamar khusus di surga. Kamar-kamar ini digambarkan transparan, mungkin sebagai simbol kejernihan hati orang yang melakukannya. Oke, kita udah lihat sungai yang indah, pohon dari emas, istana yang megah. Tapi ternyata semua itu bukan hadiah utamanya. Narasi ini membawa kita ke sebuah puncak yang sifatnya sepenuhnya spiritual. Coba bayangkan sebuah momen puncak, di mana Tuhan berbicara langsung kepada para penghuni surga. Setelah semua yang mereka terima, dia bertanya, "Apakah kalian puas?" Tentu saja jawaban mereka penuh dengan rasa syukur dan takjub.
Gimana kami nggak puas, kata mereka. Engkau sudah memberikan kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelumnya. Mereka merasa sudah sampai di puncak kebahagiaan. Tapi kemudian, Tuhan mengajukan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Maukah aku beri sesuatu yang lebih baik dari semua ini? Pertanyaan ini seolah menyiratkan bahwa semua kenikmatan fisik yang sudah mereka rasakan itu ternyata bukanlah akhir dari perjalanan. Dan inilah hadiah terbesarnya. Aku anugerahkan keridoanku kepadamu dan aku tidak akan pernah murka lagi. Ini bukan lagi tentang apa yang mereka miliki, tapi tentang hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebuah keridoan yang abadi, sebuah jaminan cinta dan rasa aman yang mutlak, yang nilainya jauh melampaui semua istana emas dan sungai madu. Jadi, pesan utamanya sebetulnya apa? Meskipun gambaran fisik surga itu begitu memukau, tujuan akhirnya bukanlah kesenangan materi semata. Puncaknya adalah hubungan spiritual yang tertinggi dengan Tuhan. Semua keindahan fisik itu hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Apa maknanya kalau ternyata ganjaran terbesar yang bisa kita bayangkan itu bukanlah sesuatu yang kita dapatkan atau kita miliki, melainkan sebuah keadaan hubungan yang berhasil kita capai? Terima kasih sudah menyimak.